Tetapi kalau saya lihat ini Iran seperti sendirian. Sendirian sih. Seperti sendirian. Karena kita lihat faksi-faksi Syiah yang lain itu tidak juga punya kekuatan signifikan ya untuk membantu Iran. Seperti tadi Hizbullah misalkan. Houthi juga secara umum ya dia masih melakukan serangan, tetapi kan kita bisa mengetahui juga kapasitasnya berbeda dengan negara yang nyata seperti Iran. Karena Houthi kan faksi gitu. Ya. Apalagi tadi Rusia juga belum ada tanda-tanda memberikan bantuan. Cina, bahkan Rusia yang terakhir Putin dia lebih mendorong terjadi mediasi. Putin menawarkan diri siap menjadi mediator. Karena Putin jangan lupa Bang, dia punya hubungan juga dengan Israel. Presidennya ganti, itu juga bisa ganti rezim. Turki dulu rezim sekuler yang berkuasa dekat sama Barat. Berganti rezim Erdogan, bermusuhan dengan Barat. Ya, tergantung kepala yang siapa yang ganti, itu juga ikut bisa berganti kebijakannya. Bukan gak mungkin nih ketika sah Pahlavi ini atau keturunannya itu ganti, ya bisa juga dia nanti punya hubungan yang relatif ramah dengan Israel. Walaupun sekali lagi Iran juga punya hubungan dengan Amerika. Irak menjatuhkan Saddam Hussein kerjasama Iran sama Amerika. Bekas teman. Iya kan, gitu. Ketika Saddam Hussein turun, yang naik kan kelompok faksi Syiah sampai sekarang. Iya, jadi dulunya ya ally dulunya kan. Iya, jadi ya bisa ketemenan, bisa musuhan, bisa temenan lagi. Iya, ya politik itu begitu sebenarnya. Iya gitu. Kalau nggak mau ini ya tinggal oke aja kan, tinggal begitu kan. Kalau sampai Khomeini kemudian bisa dieksekusi, tapi rezimnya nggak tumbang, yang ganti siapa? Iya, kalau kita lihat kan dalam itu mereka pasti sistem perubahan seperti itu akan sangat mudah dilakukan. Tapi kan bukan problem siapa yang ganti atau bukan, siapa orang yang akan terpilih, tapi apakah dia punya kebijakan luar negeri yang tetap sama atau kemudian memilih jalan win-win solution untuk lebih moderat. Kayak Ahmad Sarah. Iya, kayak berbagai negara-negara yang lain kan, berbagai faksi yang lain. Malas ribut gitu ya. Karena lebih mengutamakan mungkin kepentingan domestik dulu. Ya, keamanan dulu ya. Ya, Suriah juga sama kan. Dia mungkin, nah Suriah juga menarik menurut saya. Kenapa Suriah itu tidak terlalu responsif ya melawan provokasi Israel? Mungkin dia juga pertama mengukur diri secara kekuatan militer ya. Kedua dia paham ini provokasi. Gitu Bang. Ya, Iran juga provokasi sebenarnya. Iran sebenarnya provokasi. Cuma dibalas gitu. Provokasi tapi dibalas. Provokasinya apa? Kita ketahui Bang sekarang Netanyahu tuh lagi pusing 7 keliling nih dalam negeri. Desakan mundur semakin kuat. Ya. Pasukan udah ogah diterjun lagi ke Gaza. Banyak yang resign. Ya. Dan yang terakhir yang lagi rame nih, undang-undang wajib militer bagi Haredi, Yahudi Ortodoks. Wah, tambah marah dong Yahudi Ortodoks. Iya, karena kan Yahudi Ortodoks ini dispesialkan sejak Israel itu berdiri, sejak zaman Ben Gurion. Yahudi Ortodoks itu tidak punya kewajiban untuk ikut berperang di lapangan bersama tentara Israel lain, karena dianggap sebagai suci, sebagai rabi dia, sebagai anak-anak murid-murid Yahudi. Ya, maka itu dia dispesialkan. Tapi kan setelah genosida Gaza ini, masyarakat Israel itu kan bertanya-tanya, loh, kok mereka itu ikut berperang, bahkan ada undang-undang wajib militer bagi guru, tukang parkir, tukang cukur, dan mereka tewas. Lah kok Yahudi nggak perang? Kan dia juga yang provokasi. Itu pinternya dia kan, gitu. Kan gitu pinternya. Kan kayak gitu. Jangankan itu Bang, itu tentara-tentara Israel aja sekarang, itu kan keluarganya yang tentaranya mati, itu kan protes. Ini gara-gara Netanyahu nih keluarga saya mati. Udah bener kita gencatan senjata sama pejuang. Dan pejuang mau gencatan senjata. Dan yang penting kan Sandra itu balik. Tapi dia nggak mau. Sekarang yang demo-demo itu juga dari keluarga militer. Sebenarnya kan memang yang butuh perang Netanyahu kan. Iya. Gitu. Karena kalau perang dia nggak akan diganti kan. Dia harus butuh konflik nih kan gitu kan. Dia punya privilege lah untuk tetap bertahan di tengah segala macam skandal pidana yang ada di dalam diri dia. Maksudnya dia lagi menghindari itu kan. Iya gitu. Tapi apa akibatnya dengan sekarang Tel Aviv jadi berantakan begini? Nah ini kan yang kemudian tambah parah yang dong. Akhirnya masyarakat menilai kita tuh dikorbankan akibat kepentingan politik pribadinya Netanyahu. Dan ini sebenarnya bukan hanya di era perang Iran aja Bang. Sejak awal terjadi genosida Gaza kan juga sama. Gitu. Sejak awal-awal tuh bahkan November 2023 ya, awal 2024 itu kan kesepakatan kita senjata udah hampir ketok palu itu. Tapi kan Netanyahu tuh nggak mau. Masih pede. Dan sekarang lebih menyedihkan lagi kan, ada 42 tentara Israel yang bunuh diri. Bunuh diri daripada disuruh pulang.
Pertama polanya dua, Bang. Pertama setelah dia perang di Gaza, dipanggil pulang. Dipulang di rumah kan dia istirahat ya kan? Ya. Tetapi mau minum itu kelihatan darah anak Gaza. Mau makan itu dia ingat dia nusuk perut perempuan Gaza sampai terburai ususnya. Bayi-bayi yang terkandung itu meninggal, tekanan batin. Secara psikologis itu pressure-nya begitu kuat. Apalagi ketika dia datang ke psikolog militernya. Kan kalau ya sama kayak di kita kan TNI juga punya psikolog militer tuh. Bedanya sama psikolog militernya Israel, Bang. Dia ini menormalkan situasi yang abnormal. Psikolog militernya di Israel. Yeah. Apa maksudnya? Ini udah tahu ini kan under pressure begitu kuat nih. Secara moral tuh dia runtuh. Ya kan? Karena dia membunuh anak-anak Gaza, melibas para perempuan Gaza, ya. Kemudian juga mengeksekusi di depan mata dia. Itu kan sedang kondisi abnormal dia. Yeah. Secara mental pasti rusak tuh. Rusak. Datang ke psikolog, dinormalkan. Disetel lagi video-video serangan 7 Oktober itu. Tuh ente lihat. Ini pejuang-pejuang Gaza. Itu memerangi kita. Ini orang-orang Palestina melawan kita. Kamu mau nggak Israel itu akan seperti ini selamanya? Dia nggak pahlawan maksudnya. Biar dia ngerasa. Dipaksa untuk turun. Ya. Situasi abnormal dinormalkan. Akhirnya apa yang terjadi? Gue suicide. Gitu. Nah, pola yang kedua, Bang, setelah dia pulang dari Gaza, ya, dia dalam kondisi yang pressure begitu kuat, itu kemudian diminta lagi balik ke Gaza. Apa yang terjadi? Daripada gua mati konyol, mendingan gua bunuh diri. Nah, itu dua pola itu yang saya temukan dalam studi jurnal tingkat suicide di internalnya Israel, dan grafiknya, Bang, nanjak sekarang. Dari dulu mungkin setahun cuma 10, sekarang jadi 15, sekarang terakhir 42. Yang terakhir itu. Dan persoalan suicide ini bukan persoalan sederhana di Israel. Karena seorang tentara yang suicide itu betul-betul aib bagi IDF. Benar-benar sangat aib. Bukan sekedar kematian biasa gitu. Bukan kayak bunuh diri orang umum. Lebih parah dari pengkhianat itu ya. Ini sebetul-betul merusak moral dan juga meruntuhkan moral di lapangan. Apalagi kemudian kan ini kan friksi antara keluarga tentara yang bunuh diri sama IDF. Para tentara-tentara yang bunuh diri di Israel itu dilarang untuk dikuburkan di taman makam pahlawannya penjajah. Jadi tempe. Iya. Karena Anda mati itu merusak moral. Anda mati dalam kondisi bukan perang. Anda mati itu membunuh diri walaupun dia mungkin udah mantan pahlawan bagi mereka. Yang udah perang panjang gitu ya. Melawan Palestina ya, melawan Gaza. Tetapi tetap ya gak dia nggak pahlawan kalau udah bunuh diri. Ya dicoret sebagai salah seorang pejuang militer versinya mereka kayak gitu, Bang. Ini kan akhirnya kan konflik ini keluarga ini maki-maki IDF akhirnya. Ini anak saya udah bunuh diri gara-gara ente, udah bener gencatan senjata, nggak perlu lagi kita perang, nggak perlu lagi ngirim militer. Akhirnya anak saya itu bunuh diri. Anda tetap juga menolak untuk memakamkannya secara prosesi militer. Jadi kalau kita lihat banyak keluarga tentara yang protes ke mana? Ke IDF, benar juga. Karena ketika ada keluarga meninggal, salah satu insting pertama itu menyalahin orang. Iya. Siapa yang mau disalahin kan gitu kan? Manusiawinya gitu, Bang. Benar. Pada saat ya misalnya gugur di medan perang, mereka nyalahin itu memang orang Palestina tuh memang benci atau naik. Ini mau gimana mau benci orang Palestina amatinya di sini? Iya. Satu-satunya bisa salin IDF sendiri kan? Iya. Akhirnya jadi diserang sama keluarga sendiri gara-gara anak gue jadi pada bunuh diri. Itu tekanan Netanyahu sekarang. Apalagi Yahudi Ortodoks sekarang keputusan undang-undangnya itu kan tetap tidak dilibatkan dalam perang, gitu. Yang ini kan tadi sebelumnya kan Yahudi Ortodoks itu kan mengancam partai-partainya Netanyahu itu kan rata-rata partai sayap kanan, partai Yahudi Ortodoks. Yeah. Kalau undang-undang ini sampai disahkan, kami cabut dari kabinet, kami keluar dari koalisi Netanyahu. Selesailah Netanyahu itu, karena kan parlementer dia, kursinya 120 Bang. Netanyahu cuma menang 68. Langsung habis dong. Selesai. Dia paling punya kursi 40 sampai 50. Itu kenapa dia terus perang sampai sekarang. Ya karena desakan dari partai sayap kanan. Nama partai-partainya aja Partai Zionisme Religius. Itu partainya Bezalel Smotrich, Menteri Keuangan Israel. Nama partainya Partai Zionisme Religius. Dia kemana-mana pakai kippah. Zionisme religius. Mana ada Zionis yang religius? Religius kan ateis semua kan? Mereka tapi seperti ada. itu. Aduh ampun dah. Partainya ini nih, Itamar Ben Gvir, Menteri Keamanannya Israel itu, Partai Kekuatan Yahudi. Artinya ada nama Zionisme, ada nama Yahudi. Ini kan dia punya ideologi nih.
Dan ini yang mendukung kekuasaan Netanyahu sampai sekarang. Dan yang terus meminta untuk mengobarkan perang. Itamar Ben-Gvir ini? Itamar Ben-Gvir ini. Karena kan tujuan dia negara Zionisme Israel Raya. Oh, bukan negara. Karena keyakinan palsunya Zionis ya seperti itu. Ada video baru nih. Bagaimana Itamar Ben-Gvir ini dikonfront dengan seseorang yang bilang, kenapa lu manas-manasin Iran? Itu video 2022. Udah lama. Udah lama. Oh. Menteri Pertahanannya masih Menteri Pertahanan yang lama. Sekarang kan Israel Katz. Yang dia bilang katanya kita nggak tahu kemampuannya Iran. Itu 2022. 2022 aja dia udah tahu kalau itu nggak tahu kemampuannya. Iya. 2022. Wah, makin seru nih guys. Sebenarnya internal ternyata lagi rusak juga ya. Rapuh. Internal Iran rapuh, internal Israel juga rapuh sebenarnya. Makanya Netanyahu melakukan serangan kepada Iran sebagai saving boat. Kapal penyelamat dari segala macam tekanan domestik dia. Decoy gitu ya. Iya. Dan kembali menyatukan dukungan internasional kepada Netanyahu. Dan dia berhasil. Berhasil nih dia? Perancis batal mengakui Palestina. Inggris batal. Dan sekarang yang tadinya konflik, kemudian sekarang di G7 kemarin termasuk pertemuan G7 di Kanada kan. Negara-negara G7 ini menyatakan dukungan terhadap Israel untuk melawan Iran. Jadi kan konflik. Karena genosida Gaza. Tapi kan gini, negara-negara ini juga ada sisi lain ya, mereka juga berhitung juga nih. Iya. Misalnya Amerika ikut bermain, itu warganya pasti marah. Iya. Ngapain lo ikutan bermain di perangnya orang gitu kan? Ntar lama-lama dia bawa perangnya ke negaranya kan gitu. Akan begitu kan pikirannya. Iya. Jadi nggak semudah itu juga untuk ngambil keputusannya gitu kan? Jangankan warga, para pendukung Trump aja kan tidak setuju Amerika itu menyerang Iran. Terutama kalau kita nyutai MAGA, kelompok Make America Great Again. Stephen Bannon, Carol Tuckson ya. Itu kan pendukung-pendukung Trump ya. Itu aja dia tidak setuju. Dukungan Amerika terhadap untuk menyerang Iran dari Israel ke Iran. Kenapa? Ini menyimpang dari semangat MAGA ini, Make America Great Again, untuk mengurangi perang di dalam negeri dan fokus terhadap saving ekonomi, budgeting and financial di Amerika. Karena utang Amerika sekarang 36 triliun US dollar. Kepada siapa? Utang total di Amerika ke banyak negara, ke banyak perusahaan, ke banyak negara, termasuk Cina. 36 triliun US dollar. 23% APBN-nya Amerika untuk bayar bunganya doang. Nggak jauh beda sama kita sebenarnya. Kita pikir kita banyak utang, dia juga banyak utang ya. Oh gitu, udah habis kebakaran lagi. Iya. Aduh. Makanya kan sebenarnya kan kenapa banyak orang memilih Trump? Karena salah satunya kan janji Trump itu untuk tidak begitu banyak terlibat dalam perang di Timur Tengah. Karena itu kan keluar budgetnya sangat besar. Tapi kan sekarang dia harus ngejalanin apa yang menjadi misi dari pemilihnya, yang bohirnya dia dong. Itu dia. Nah, ya kan, ini kan bohirnya dia ngepengen. Ini menarik. Makanya menurut saya perang Iran sama Israel ini, walaupun toh nanti Amerika Serikat misalkan berhasil menyeret Iran dalam perundingan bersama Amerika, dan Trump setuju nih mengangkat sanksi kepada Iran misalkan udah sepakat dengan syarat-syarat kita tidak mengembangkan senjata nuklir dan sepakat damai, tapi jangan lupa 2/3 Kongres dikuasai ke lobby-lobby pro-Zionis. Sebenarnya berarti Iran punya nggak sih dia nuklir? Katanya untuk keperluan pabrik doang ya. Kalau menurut saya, kalau sekarang ini kan alasan Israel menyerang Iran itu karena punya bom nuklir. Nah, ini udah lama dibilang gitu sama Netanyahu. Iya, gitu. Ini kan kita jadi ingat tahun 2003 serangan Amerika ke Irak. Condoleezza Rice, Menteri Luar Negerinya ya Amerika saat itu mengatakan Saddam Hussein memiliki senjata pemusnah massal. Nggak taunya nggak ada. Yang sampai Saddam Hussein digantung itu gak ada. Pola ini kayaknya akan juga dilekatkan kepada Iran. Menurut saya Iran belum sampai punya pada tahap bom nuklir. Tetapi Bang, Iran punya sejarah. Ketika dia terus diserang dulu perang Irak sama Iran, dia kemudian semakin sadar dia harus memiliki pertahanan militer yang sangat memadai. Dan itu kemudian dia melakukan transformasi. Dan bukan tidak mungkin serangan yang terus dilakukan Israel ke Iran memicu Iran untuk dengan cepat membuat bom nuklir. Oh, gitu. Paralel dibikin. Iya, ya gitu. Ya, secara rasional Bang, negara nggak banyak yang dukung dia, tekanan terus terjadi, dan kemudian dia itu dibikin bom nuklir, bikin aja sekalian. Sebagai alat bargaining dia dan sebagai alat perlawanan dia kepada Israel. Misalnya kemudian Iran nuklir Israel, Amerika nuklir Iran. Nah,
Rusia ngerasa nggak boleh gitu dong. Gue bisa habis itu bintang gue bisa ya nuklir misalnya Amerika. Dari Prancis nuklir Rusia. Lah, Cina nuklir Prancis. itu perang dunia ketiga. Perang dunia ketiga tuh. Perang dunia ketiga. Dan populasi menurun jauh ya. Pasti dampaknya tidak hanya kepada satu negara, kepada satu kawasan. Semua negara akan terkena dampak, termasuk Indonesia. Walaupun Bang, negara NATO masih menahan diri untuk melakukan itu. Belum ada diskursus di internal NATO untuk kemudian menggulingkan perang dunia ketiga. Karena semuanya itu benar-benar akan kena dampak. Ya, tetapi tadi ya keserangan itu sendiri langsung, bukan tidak mungkin kemudian Iran bisa juga mempercepat dia untuk memiliki bom nuklir. Oh, jadi eskalasinya jadi jauh kemana-mana ya? Iya. Kalau kita lihat nih konstelasi yang terjadi di dunia berarti sekarang ya kan. Waktu Henry Kissinger meninggal, ternyata dia adalah mastermind di belakang konflik di 18 negara kalau nggak salah ya, 18 negara kalau nggak salah. Yang tentunya juga kalau kita tilik dari politiknya itu mengkondisikan bagaimana pemimpin baru yang menggantikan itu adalah yang pro. Iya. Jadi kan di pengkondisian seluruh negara di dunia beliau nih. Bagaimana dulu Presiden Soekarno juga kayaknya kan nggak terlalu pro banget kan. Iya. Berhitung, tiba-tiba diganti. Gitu. Kemudian Kennedy juga nggak terlalu pro, hilang. Jadi konflik di negara-negara yang di dunia ini nggak pro, hilang aja kan gitu. Maksudnya kita penggambaran global ya. Iya. Bahwa ada yang mencoba mengatur pengkondisian, menormalisasi keberadaan Israel. Iya. Untuk semuanya pro dengan adanya negara ini. Sampai akhirnya kalau nggak nurut, lu diganti. Iya, betul. Begitu kan? Iya. Misalnya Khomeini kemudian bisa dieksekusi, yang siap gantiin yang udah terkondisi. Gitu. Iya. Berarti pemilu apapun di setiap negara itu harus yang punya pasal-pasal yang disepakati oleh elit gitu. Iya. Jadi teman-teman jangan baper sama pemilu kita ya. Jangan terlalu baper. Siapapun pemenangnya harus ada kondisi gitu kan. Iya. Ya tapi ya aman-aman aja lah udah. Jadi gini ya. Kalau kita lihat ya boleh lah berarti Iran masih punya ideologi atau juga mungkin masih punya bisa dibilang nggak mau diatur gitu ya. Nah, Iran sendiri katanya memiliki stamina dan endurance perang yang sudah teruji karena pernah perang yang cukup lama dengan Irak 8 tahun kalau nggak salah. Perang-perang ini adalah membuktikan bahwa ayo mau main lama-lamaan oke lah. Gitu. Sedangkan kan perangnya Israel paling lama 3 tahun nggak salah. Sampai nggak sih 3 hari 5 hari gitu kan? Ya pokoknya nggak terlalu lama. Iran ini sudah ada jauh sebelum Amerika berdiri bahkan. Sedangkan Israel baru baru tahun 48. Ini ibaratnya udah aki-aki nih. udah pengalaman perang lama lah gitu. Kalau ini kemudian dijabanin dan ternyata memang dia punya endurance seperti itu gimana dia Bang? Iya, situasi memang sekarang agak lebih beda ya dari beberapa waktu yang lalu dengan situasi Iran yang sekarang gitu ya. Walaupun memang kalau kita lihat sampai sekarang Iran belum ada tanda-tanda dia akan menyerah. Belum ada tanda-tanda dia akan give up ya. Tetapi kalau saya lihat ini Iran seperti sendirian. Seperti sendirian. Karena kita lihat faksi-faksi Syiah yang lain itu tidak juga punya kekuatan signifikan ya untuk membantu Iran. Seperti tadi Hizbullah misalkan. Relatif kita belum mendengar ya bagaimana cara Hizbullah untuk banyak membantu Iran untuk dalam memenangkan pertarungan ini. Houthi juga secara umum ya dia masih melakukan serangan, tetapi kan kita bisa mengetahui juga kapasitasnya berbeda dengan negara yang nyata seperti Iran karena Houthi kan faksi gitu. Apalagi tadi Rusia juga belum ada tanda-tanda memberikan bantuan. Cina, bahkan Rusia yang terakhir Putin dia lebih mendorong terjadi mediasi. Putin menawarkan diri siap menjadi mediator. Karena Putin jangan lupa Bang, dia punya hubungan juga dengan Israel. Dia punya hubungan diplomatik dan hubungan Putin sama Trump itu kan udah cair sekarang. Ya itu politik ya. Iya gitu. Cina tadi sama ya kan. Cina ada yang bilang bikin kapal kargo segala macam, kita belum terverifikasi secara kuat informasi seperti itu. Yang jelas posisi Cina sekarang ialah dia juga meminta kedua belah pihak untuk menurunkan tensi. Jadi saya lihat ini Iran seperti berperang sendirian. Ya mungkin dia bisa
melakukan peperangan, untuk melakukan perlawanan. Tapi kalau kita lihat ini kita juga bisa mengukur sampai sejauh mana, gitu ya. Tapi kayaknya kalau menjabanin, dua-duanya sebenarnya kehabisan energi sebenarnya. Iya, sama Israel juga kan sudah terpuruk di zaman perang melawan kelompok pejuang Gaza ya kan. Nah kan sekarang serangan-serangan Iran juga udah mulai menghantam, udah sistem Iron Dome itu juga udah mulai jebol lah. Ya, kemudian dia juga kemarin menghantam Institut Penelitian Weizmann, ya itu salah satu institut risetnya Israel kayak gitu ya. Tetapi jangan lupa Iran juga kena yang juga cukup banyak. Fasilitas NANS itu fasilitas nuklir terbesarnya Iran tuh bocor sekarang. Gitu. Ladang gas terbesar di South Pars, ya itu juga kena. Ya, banyak sekali fasilitas energi Iran itu yang kena. Jadi ini memang tampaknya mengarah pada zero sum game, Bang. Siapa menghabisi siapa. Ya. Tapi nggak akan berhenti sampai salah satu habis. Bisa gitu. jadi ketika kedua-duanya lelah. Tergantung ego. Karena gini, tergantung apakah perang ini juga akan berubah menjadi perang darat. Jauh. Ya kan? Ya kan jauh masalahnya. Jauh banget. Ini kan hanya masih serangan di udara aja nih. Iran nyerang ke langit Tel Aviv, Israel nyerang ke langit Teheran. Masih serangan udara, belum serangan darat. Gitu. Dan biasanya kalau pola serangan udara dia akan berhenti ketika kedua-duanya itu menganggap sudah cukup. Sudah selesai. Capek. Iya gitu. Sudah juga berpikir, oh gue udah punya berapa lagi stok nih. Kan gak mungkin dia juga mengeluarkan semua di situ. Berhitung deh ya. Iya kayak gitu. Mungkin akan berhenti dalam situasi ketika keduanya itu merasa udah enough. Kayak Pakistan sama India kan dua-duanya merasa Pakistan. Saya tanya teman saya jurnalis Pakistan. Why do your country quit atau finish this game? Apa kata dia? Karena bagi kami it's enough. Cukup melayani serangan India. Kayak gitu. Akhirnya kan dia tidak mencoba berubah perang secara panjang, Bang. Padahal ini kan kita ketahui konflik Kashmir sama India Pakistan kan udah puluhan tahun itu. Ya kesalnya mereka tuh udah diubun-ubun. Toh perang cuma 3 hari. Dan ditengahi sama Donald Trump lagi kan. Kayak gitu. Nah, menurut saya itu bukan tidak mungkin nanti ini arahnya juga akan sama. Ketika merasa sudah cukup, merasa energinya sudah banyak keluar, atau mungkin di Iran, Israel sudah berhasil mengkonsolidasikan lagi sekutu-sekutunya dia, tekanan domestik tidak begitu besar lagi kepada dia. Mungkin saja dia sementara dia saving energinya di situ untuk kemudian nanti dikeluarkan lagi di kemudian hari. Iya. Ya kan? Menarik sih ini ya. Dua-duanya ini intip-intipan. Tarik ulur, tapi dua-duanya risking their life juga sih sebenarnya. Masyarakat dua-duanya juga protes dua-duanya itu, maksudnya juga teriak gitu loh. Apalagi Trump sekarang minta evakuasi. 10 juta orang di Teheran gimana dievakuasinya? Tapi kalau misalnya Israel jalan terus, sebenarnya semua kerusakan itu hanya untuk menyelamatkan seorang yang namanya Netanyahu. Betul. Gitu. Berarti saudara kata bilang waktu Netanyahu bilang Iran harus diselesaikan atau dieliminasi segala macam. Justru sebenarnya perusak dunia ini Netanyahu ini. Kalau dia nggak ada nih nggak ada perang gitu kan? Iya. Wah. Dia nggak punya mainan lah kalau nggak ada perang ini. Ya dia nggak punya alasan untuk nggak nurunin dia kan. Apalagi di Gaza jangan lupa terus bertumbangan loh tentara-tentara Israel. Ini yang jarang banyak diungkap. Dan sekarang lagi nggak bisa nggak bisa keluar kan informasi dari dalam kan? Iya gitu. Karena listrik udah diblokir. Padahal udah 3 tahun loh dikepung itu Gaza itu di genosida. Masih eksis itu pejuang-pejuang itu. Ya kan? Masih ada gitu. Iya. Kita nggak tahu aja karena nggak ada uploadan aja. Iya. Gitu. Uploadan dari mereka kan karena nggak sempat ngedit atau editor. Udah diblokade kelaparan, bantuan udah hampir 3 bulan kan? Bantuan udah lebih bahkan 3 bulan itu ditahan. Kiranya pejuang ini mati nih kelaparan. Ternyata enggak. Dia masih eksis, bahkan tambah eksis. Kalau kita lihat tentara-tentara penjajah banyak yang berguguran. Kayak gitu. Nah, ini unik ya. Guys, sepertinya memang kita nih butuh waktu yang lama ngobrol Bang Pizarro nih. Sepertinya banyak hal yang di luar perkiraan kita sebelumnya. Memang kalau di sosial media banyak hal yang kita mesti percaya verifikasi dulu ya Bang ya. Ibaratnya jangan semua berita hoax itu kita bisa terima. Kalau di sosmed kita akan terpapar berita seperti yang kita mau karena circle itu gitu ya. Memang kalau kehancuran Israel memang hancur sih gitu. Tapi Tehran juga hancur masalahnya. Itu yang yang mungkin beritanya nggak sampai ke kita karena kita circle-nya ada circle itu. Tapi Bang, sebagai penutup,
kemungkinan Indonesia bisa kecipratan nggak? Ini menarik nih. Ya, ini menarik. Dan ini kenapa Prabowo di era jadi Menhan banyak beli senjata. Eranya Prabowo jadi Menhan itu kebanyakan beli senjata. Kita beli frigate, kapal tempur dari Italia. Ya. Kita beli kapal selam penyelamat. Ya, beda kapal selam sama kapal selam penyelamat. Kita nggak punya kapal selam penyelamat. Kita beli dari Inggris. Sekarang kita mau beli jet tempur dari Turki. Ya, tadi saya ketemu kedubes Turki ya. Ini mau beli jet tempur, Bang. 48. Padahal sebelum kita udah beli 42 dari Prancis Rafale. Yang dipakai perang kemarin? Yang kali pakai perang sama India. Kalah sama Pakistan. Nah itu benar tuh, Bang. Jatuh kalah kan. Pakai pesawat pilotnya cewek lagi katanya. Iya, pas pesawat tempur Cina. Nah, Cina menarik nih bikin pesawat tempur dia. Pertanyaannya kita kapan bikin? Ya kita beli. Ya kalau beli berarti kita dikontrol sama yang buat dong. Nah itu dia. Kenapa kan saya lihat eranya Pak Prabowo itu kan beli itu tinggal di satu negara, alutsista. Kapal di Itali, tempur di Itali, kapal selam di Inggris, nanti drone Turki, kemudian nanti juga alat yang lain dari Cina segala macamnya. Diacak memang saya lihat. Agar apa? Kita tidak kunci kita nggak dipegang satu negara. Bukan tidak mungkin, Bang. Eskalasi itu bisa terjadi di kawasan Pasifik. Kan kita ada pabrik senjata sebenarnya. Kenapa nggak dipakai? Iya, tapi kan secara umum kekuatan itu tidak cukup kalau kita untuk dalam perang, Bang. Nggak cukup kita perangnya banyak kan udara. Kita misalkan nggak punya jet tempur generasi kelima, kita nggak punya produksi jet siluman. Ya, Cina punya, Amerika punya, Turki lagi bikin sekarang. Israel punya, nuklir kita juga nggak punya kan? Karena kita wilayah yang tidak di kawasan Asia ini kita punya traktat untuk bebas dari nuklir. Tetapi di belakang kita ada Australia itu, Bang. AUKUS dia bikin kapal selam bertenaga nuklir, klaimnya dia. Ya, kapal selam bertenaga nuklir. Maksudnya? Iya, jadi kapal selam punya kekuatan nuklir. Bisa kamikaze itu maksudnya? Iya, bisa punya sebagai alat, bisa sebagai kekuatan tempur yang sangat kuat. Kapal selam bertenaga nuklir, dan itu kerjasama antara Amerika, UK, sama Australia, AUKUS ya kan. Utara kita ada India, Malaysia dia punya ini, Bang, punya traktat, dia kerjasama pertahanan dengan Inggris dan negara lainnya kalau Malaysia diserang, karena kan dia dulu wilayah legasinya British ya kan, itu bisa menolong. Gitu. Nah kita ini yang sendirian juga sebenarnya guys ya. Gitu. Dan kita nggak punya Iron Dome pasti. Dan saya khawatir Bang, perang ini Timur Tengah udah. Asia Selatan tadi yang kita pikir mungkin gak terjadi perang, India Pakistan kejadian. Makin lama makin kesini nih, Laut Cina Selatan. Ya, kawasan Laut Cina Selatan di depan mata kita. Gitu Bang. Aduh, ya mudah-mudahan semoga nggak terjadi. Nggak terjadi. Tapi we have to be ready. Harus ready. Nggak mungkin kita baru nyiapin pas sudah perang kan itu telat gitu kan. Ya waktu itu Prabowo bilang kita cuma punya 3 kapal selam gitu kan, ngeri banget ya. Waduh, guys, kita doakan mungkin ya apa yang kita lihat ini hanya menjadi pembelajaran ya, jangan sampai terjadi juga buat kita atau juga anak cucu kita. Dan kalaupun terjadi, mungkin ada kejutan-kejutan yang dimiliki bangsa ini yang kita pun nggak tahu. Mudah-mudahan. Soalnya ngeliatin itu kita nggak punya Iron Dome, aduh kalau jatuh jadi Jakarta bagaimana? Ini anak gua belum gede gitu kan. Ya kita doakan terbaik teman-teman semuanya. Untuk teman-teman yang mau lihat update terbaru, monggo silakan follow IG-nya Bang Pizarro. Apa Bang? Silakan Bang. Ya, IG saya di Muhammad_Pizarro. Muhammad_Pizarro. Teman-teman semuanya langsung aja pendapat teman-teman seperti apa? Silakan kalau mau diskusi tulis di kolom komen. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat kita menganggap itu luka, maka kita sulit menerima. Di saat kita melihat sebuah kejadian dengan kacamata kesel, sebel duluan, udah blocking bahasanya, langsung nutup, langsung susah diterima. Langsung kita bawaannya nggak nyaman. Tapi kalau kita melihat acceptance dulu nih, menerima bahwa ya Allah, alhamdulillah ya Allah, itu soft, lebih mudah masuknya apapun itu. Jadi begitu sudah seperti itu, maka insya Allah kondisi apapun itu justru akan membuat kita semakin melihat kehidupan ini dalam kacamata cinta.